Rumah tangga adalah ibadah yang paling lama yang dilakukan oleh kita umat muslim. Kalau ibadah salat hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sedangkan ibadah puasa dalam setahun cuma sebulan lamanya. Tapi ibadah berumah tangga ini mulai dari kita melakukan ijab kabul pernikahan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturan berumah tangga, kita perlu memahami para jamaah hak dan kewajiban masing-masing. Hak para istri yang merupakan kewajiban para suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji kitab karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, di mana kitab ini berisi tentang tuntunan berumah tangga. Jadi para jamaah, rumah tangga adalah ibadah yang paling lama yang dilakukan oleh kita umat muslim. Kalau ibadah salat hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sedangkan ibadah puasa dalam setahun cuma sebulan lamanya. Tapi ibadah berumah tangga ini mulai dari kita melakukan ijab kabul pernikahan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para jamaah, kalau ibadah yang lain punya aturan, ibadah berumah tangga ini yang sekian lama kita lakukan juga punya aturan. Di antara aturan berumah tangga, kita perlu memahami para jamaah hak dan kewajiban masing-masing, yaitu dari istri dan suami. Istri punya kewajiban dan punya hak, begitu juga suami punya kewajiban dan punya hak. Maka kitab ini yang bernama Syarah Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain menggambarkan nanti bagaimana kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri. Maka pada pertemuan ini, karena jamaah yang paling banyak adalah para suami, maka yang akan saya baca sedikit adalah tentang hak para istri
yang merupakan kewajiban para suami. Di mana pengarang kitab mengatakan al-faslul awwalu fi bayani huquqi zaujatil wajibati ala zauj. Pasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib terhadap suami. Berarti ini kewajiban kita sebagai orang laki-laki, hak mereka para istri. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Firman ini terdapat dalam surah An-Nisa. Bergaullah kalian para suami dengan mereka para istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ai bil adli fil mabit wan nafaqati wa bil ijmali fil qaul. Makna bergaul dengan istri dengan cara yang baik adalah dengan cara yang adil. Fil mabit, ya pertama adil pada tempat tidur. Ini kalau kita memiliki beberapa orang istri. Karena di antara kelebihan orang laki-laki dengan perempuan, orang laki-laki diberikan hak oleh Allah untuk memiliki beberapa orang istri. Sedangkan istri tidak boleh memiliki beberapa suami. Nah, jadi kalau seorang suami memiliki beberapa istri, dia harus berlaku adil. Keadilan yang pertama fil mabit, pada tempat tidur atau pada masa tidur. Artinya dia harus membuat giliran yang tertentu antara masing-masing istrinya. Tidak boleh satu istri dia mungkin menginap lama, tapi pada istri lain dia menginap hanya 1-2 malam saja, kecuali istri tersebut sudah memberikan izin kepadanya. Ini pernah para jamaah terjadi pada keluarga Rasulullah. Setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah menikah 2 tahun kemudian, menikah dengan wanita lain yang bernama Saudah. Saudah ini wanita yang tua saat dinikahi oleh Rasulullah. Setahun kemudian beliau menikah dengan Aisyah. Setahun kemudian beliau menikah dengan Hafsah. Nah, kemudian Saudah ini adalah wanita yang pernah ingin diceraikan oleh Rasulullah karena sudah sangat tua. Tapi Saudah memohon kepada Rasulullah agar jangan diceraikan, tetapi beliau rela memberikan giliran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Rasulullah tidak perlu pulang ke rumah beliau asal beliau tidak diceraikan, karena beliau ingin tetap menjadi istri Rasulullah sampai nanti ke surga bertemu dengan Rasulullah. Nah, inilah cerita yang menggambarkan bahwa kalau seperti ini keadaan istri ridha, maka baru boleh gilirannya diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, maka seorang suami walaupun istrinya sudah tua, walaupun istrinya sudah renta, tetap harus berlaku adil fil mabit, pada tempat tidur. Artinya harus memberi giliran yang sama terhadap semua istri, tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, dan tanpa pandang kecantikan, kecuali untuk malam-malam pertama. Karena Rasulullah berwasiat dalam hadis, kalau kamu menikahi bikir, yaitu perawan, maka menetaplah kamu di tempatnya selama 7 malam. Tapi kalau kamu menikahi saibah, yaitu janda,
menetaplah selama 3 malam. Nah, ini ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah, berlaku adil fin nafkah, pada pemberian nafkah. Jadi nafkah ini pun harus sama diberikan. Nafkah yang dimaksud di sini para jemaah adalah nafkah terhadap istri, bukan nafkah terhadap anak. Sehingga istri yang memiliki banyak anak dan istri yang memiliki sedikit anak, nafkah mereka karena nafkah istri tetap sama sebagai istri. Cuma untuk anak yang berbeda karena punya tanggungan yang berbeda. Wabil ijmali fil qaul, dan berlaku adil ya, dan berlaku arti ma'ruf ijmal fil qaul, yaitu bertutur kata dengan tutur kata yang baik, nah, yang lembut, yang cantik. Nah, itulah tugas kita para suami yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari firman Allah, ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Wa qala fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah, dan bagi mereka itu para istri seumpama apa yang menjadi hak bagi mereka itu para suami alaihinna, terhadap mereka itu. Artinya para jemaah, seorang istri atau para istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan para suami. Saya ulangi, dalam ayat ini Allah menyampaikan seorang istri atau para istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan para suami, kecuali pada beberapa hal yang ditentukan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bil ma'ruf juga kata Allah, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ai bima yustahsanu syar'an minal husnil asyarah wa tarkid darar minhum wa minhunna. Arti bil ma'ruf di sini menurut Nawawi Al-Bantani yaitu sesuatu yang dianggap baik secara syarak, yang berupa baik pergaulan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dari laki-laki ataupun dari perempuan. Jadi seorang suami dilarang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan istri, begitu juga seorang istri dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan suami. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas semoga Allah ridha kepada beliau. Ibnu Abbas ini para jamaah adalah sahabat Rasulullah yang beliau sekaligus sepupu Rasulullah, karena anak Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah saudara kandung daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah. Nah, beliau Sayyidina Abbas ini berkata, makna dzalika, makna walahunna mithlul ladzi alaihinna, perempuan memiliki hak yang serupa dengan laki-laki. Apa maknanya? Inni uhibbu an utazayyinu limraati kama tuhibbu an tatazayyanna li. Jadi beliau mengutip kata-kata Rasulullah untuk menerjemahkan ayat ini. Aku, kata Rasulullah, suka berhias untuk istriku sebagaimana sebagaimana mereka suka berhias untuk aku. Jadi para jamaah, kita para suami jangan hanya menuntut istri untuk cantik, untuk bersolek,
untuk berhias, tetapi kita sendiri menyoba Aceh meroh, tidak mau berpenampilan dengan penampilan yang baik. Jadi punya keseimbangan. Jadi seorang suami juga harus tampil cantik, mungkin tampil keren, tampil necis, tampil elegan di hadapan istri. Sebagaimana kita suami juga ingin istri kita di hadapan kita tampil cantik dengan berhias. Jadi sama-sama harus tampil baik di hadapan pasangan. Walir rijali alaihinna darajah, dan untuk laki-laki kata Allah di atas mereka para istri darajah satu tingkatan. Nah, tadi Allah mengatakan punya hak yang sama, tapi kemudian Allah mengistisnakan, menambah bahwa para suami itu punya satu tingkatan lebih tinggi daripada para istri. Ai fadilah, arti derajah, fadilah keutamaan. Fil haqqi, ya pada hak. Apa kelebihan suami? Min wujubi ta'atihinna lahum, yang berupa kewajiban taat mereka itu para istri, lahum bagi mereka para suami. Jadi para istri punya kewajiban taat kepada para suami. Kenapa para istri harus mentaati suami? Lima dafa'u ilaihinna, karena ada yang diberikan oleh para suami untuk para istri, berupa minal mahri, berupa mahar, wali infaqihim fi masalihihinna, dan karena kaum laki-laki para suami memberikan infak, yaitu memberikan nafkah untuk kebaikan para istri. Nah, dari sudut inilah, dari sudut para suami memberikan mahar, memberikan nafkah, maka Allah mengatakan lirrijali alaihinna darajah, untuk laki-laki terhadap mereka itu perempuan suami istri darajah satu kelebihan, kata Allah. Kemudian ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal fi hajjatil wada', bahwa sungguh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada pelaksanaan haji wada', artinya haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan haji yang terjadi pada hari Jumat atau disebut dengan haji kubra. Ba'da an hamadallahi ta'ala, setelah beliau Nabi memuji Allah Ta'ala, wa asna alaihi, dan beliau menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adha, beliau memberikan nasihat kepada hadirin. Apa kata beliau? Ala istausu bin nisa'i khaira. Ala di sini para jamaah bermakna tanbihu, perhatian, perhatian kata Rasulullah. Istausu bin nisa'i khaira, lakukanlah dengan para istri kata Rasulullah khaira, kebaikan. Jadi di sini Rasulullah berwasiat kepada kita kaum laki-laki agar melakukan kebaikan terhadap para istri. Fa innama hunna awanin indakum, kata Rasulullah, karena sesungguhnya mereka para istri adalah tawanan yang berada di sisi kalian. Awanin diterjemahkan oleh Syekh Nawawi ai usiratin, asiratun, artinya para tawanan. Para istri dipersamakan, diserupakan dengan tawanan. Kenapa? Karena para istri itu harus mentaati para suami, sehingga
mereka seperti orang yang tertawan dengan sebab ijab kabul di dalam akad pernikahan. Ada sebahagian ulama yang memaknakan awanin di sini bukan dengan makna asirat tawanan, tetapi awara dengan ra, jamak dari ariyah, yang bermakna pinjaman. Jadi para istri adalah pinjaman yang sekarang berada dalam kekuasaan kalian, kata Rasulullah. Maka wa innama fa innar rijala akhidhuhunna bi amanatillah. Kenapa para istri dikatakan dalam terjemahan yang kedua sebagai pinjaman? Karena kita para suami mengambil mereka bi amanatillah dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik, kata Rasulullah. Kalian tidak memiliki dari mereka itu syai'an akan sesuatu ghaira dzalik, dari selain demikian. Ala ayyatiyanna bi fahishatin mubayyinah. Perhatian, kata Rasulullah. Jika mereka para istri mendatangkan suatu perbuatan yang keji, ai nusyuza, artinya nusyud yang jelas, ai dhahiratan bima dhaharat amarataha, artinya yang jelas dengan sebab sudah terdapat tanda-tanda nusyud. Jadi Rasulullah menjelaskan peraturan kepada kita para suami, bagaimana kalau istri kita sudah terlihat ada tanda-tanda nusyud. Nusyud itu para jamaah istilah untuk kejahatan atau pembangkangan seorang istri terhadap suami. Bagaimana kalau pada istri kita sudah terdapat tanda-tanda nusyud? Fa in fa'alna, kata Rasulullah, maka jika mereka melakukan perbuatan fahisyah tersebut atau arti nusyud, fahjuruhunna fil madaji, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatasinya dengan fahjuruhunna fil madaji, maka asingkanlah mereka itu pada tempat-tempat tidur, kata Rasulullah. Arti fahjuru, i'taziluhunna fil firash, asingkanlah mereka pada tempat tidur. Watraku madaji'ihinna, dan tinggalkanlah oleh kalian tempat-tempat tidur mereka itu. Ai naumi ma'ahunna, artinya tidur berserta mereka. Cara mengatasi seorang istri yang nusyud, kata Rasulullah di dalam hadis ini, yaitu dengan membiarkan mereka tidur sendiri di tempat tidur mereka, sedangkan kita tidur di tempat yang lain. Nyaurung jamun gekun, humna sahiron huragam, bah tinggai urung inang irumah. Wa hadzal hajru la ghayata lahu li'annahu lihajatin silahiha, famata lam taslih fal hajru bakin wa in balagha sinin wa mata saluhat fala hajra. Kata Syekh Nawawi, hajar di sini yaitu meninggalkan mereka tidur sendiri di tempat tidur, la ghayata lahu, tidak ada batasan waktu. Ditnatrib, sampai kapan seorang laki-laki harus meninggalkan istrinya di tempat tidur, tidak ada batasan waktu, kata Syekh Nawawi. Kenapa? Karena hajar tersebut atau meninggalkan istri tidur sendiri itu dilakukan untuk memperbaiki istri. Maka selama istri itu belum terperbaiki, belum berubah, masih tetap dalam keadaan nusyud, maka fal hajru bakin, maka hajar itu kekal. Artinya
kita akan terus para suami meninggalkan para istri di tempat tidurnya sendiri. Kita tidak tidur bersama mereka. Wa in balagha sinin, sekalipun mencapai waktu beberapa tahun, sampai bertahun-tahun. Nyo yang je ke pemimpin desa harum muphom, bentuk ya lapor urinang, la kolong ka 2 tahun hana dong gua. Yan, gua hana napakah batin dang kira, napakah lahir hana kira. Nyo kiban pagi si. Yan, ho pagi si. Kiban nung ko imum, hong ko imum. Nyo kebetulan pagi si kampungnya dengku. Nyo pagi si kampung lain apa betul kan? Kiban pagi si. Nah, kiban nung ko imum. Nyo mo nyo hana mumpom pagi si ko imum ka salah uragam na ju. Ka salah kata. Ka paditun hana dawo. Nah, nyo kajut iya pasah role urinong hun pagi si. Hun nung ko imum. Nyo pagi si nampum. Padahal Rasulullah ini wasiat Rasulullah di Haji Wada. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram, bahkan kekal sampai beberapa tahun sekalipun kalau perempuan itu tidak berubah. Maka urinang juga harum pom menyodron hana mubah uragam gue nasah tapi nyakurah jamun gue mutajid tapi atau dia minta lain. Nah, jadi kalau tidak mau ditinggalkan oleh suami, maka harus berubah, jangan nusyud. Wa inda ba'dil ulama, tetapi di sisi sebahagian ulama, artinya ada pendapat yang berbeda menurut sebahagian ulama yang lain. Al-hajru syahrun. Hajar ini ada batasannya, yaitu 1 bulan. Jadi kalau berpegang kepada pendapat sebahagian ulama yang lain, kata Syekh Nawawi, berarti kita para suami boleh meninggalkan istri dengan tujuan untuk mendidik. Kalau istri itu sudah terlihat nusyud, durhaka kepada kita, asyahru, selama 1 bulan, tinggalkan 1 bulan. Setelah itu kembali lagi kepada mereka. Mudah-mudahan mereka sudah berubah. Wadribuhunna darban ghaira mubarrahin, dan pukullah mereka, kata Rasulullah, secara darban ghaira mubarrahin, yaitu dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, para ulama menerjemahkan ini, apabila hajar tadi tidak mampu merubah istri kita, mengasingkan mereka di tempat tidurnya, tidak mampu merubah mereka, maka yang kemudian dilakukan oleh seorang suami adalah dengan cara memukul. Tapi diatur memukul darban ghaira mubarrahin, memukul yang tidak menimbulkan luka. Walladzi la yuksiru adman wa la yushinu adwan. Kata Syekh Nawawi, yaitu memukul yang tidak mencederai tulang dan tidak membuat cacat anggota tubuh. Ai darban ghaira syadidin, artinya memukul yang tidak begitu keras. Memukul ini adalah untuk mengajarkan, bukan untuk menyakiti. Maka memukul di sini memukul yang tidak begitu keras. Wadzalika illam yarji'na bil hajar. Memukul ini baru boleh dilakukan jika mereka para istri tidak bertaubat atau tidak menjadi baik dengan sebab dihajar, yaitu ditinggalkan di tempat tidur mereka. Fa in ata'nakum, maka jika mereka para istri sudah taat kepada kalian, artinya kalau hanya dengan dihajar, ditinggalkan di tempat tidur mereka sudah taat, maka kata Rasulullah, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari-cari jalan terhadap mereka. Artinya kita para suami dilarang oleh Rasulullah untuk mencari gara-gara agar bisa memukul para istri. Ban kubah ba tempat ke dro ke mesti 3 minggu leurina ka berubah ke, ka merasa kesepian ke, ka merasa rindu ke,
Munyoto berkon tentang minggu kalon pi. Bunci ke gede. Banji ban 3 minggu hana kena wa karindu ke. Kaget telepon ho nang cu abang. Pu kalu nang pajoh bu ban munyo sakit pun nak je ubat nyang kameri karindu ke. Katingat gelom. Nyan kajut wa bek minta gara-gara. Bek minta sebab nak je temu poh. Ke Rasulullah, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian mencari jalan terhadap mereka. Artinya jangan mencari jalan ila darbihinna dulman untuk memukul mereka secara zalim. Bek minta sebab untuk jutpoh urinang. Waj'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Dan jadikanlah, kata Syekh Nawawi, apa yang sudah pernah terjadi daripada mereka itu seolah-olah belum pernah terjadi. Kalau dulu istri anda jahat, kalau dulu istri anda nusyud, kalau mereka sudah bertaubat, seolah-olah anda harus melihat istri anda tidak pernah jahat, tidak pernah nusyud. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzanabalah. Orang yang sudah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kita para suami, kalau istri sudah menjadi baik, sudah bertaubat, jangan lihat kesalahannya yang lalu. Karena menyop rumah dekagot mantang ta ungkit-ungkit ata jamun, mantang ta ungkit-ungkit ata kesalahan awai, nyan akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan getanya para laki-laki roh tapoh urinang tu. Pohnyan adalah dulman, perbuatan zalim, karena sebab getanya minta gara-gara. Maka tidak boleh. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan fahaqqukum alaihinna alla yuti'anna firasyakum man tukrihuna wala yu'dhanna fi buyutikum liman tukrihuna ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Rasulullah melanjutkan, perhatian kata Rasulullah, atau ketahuilah bahwa bagi kalian laki-laki wajib di atas mereka para perempuan hak. Jadi kita laki-laki punya hak terhadap para istri, dan para istri punya hak terhadap kalian, kata Rasulullah. Maka hak kalian terhadap mereka para istri yaitu bahwa mereka tidak membiarkan orang yang tidak kalian sukai menidurai tempat tidur kalian. Artinya para istri tidak boleh membawa masuk laki-laki yang lain ke kamar suaminya. Orang yang tidak kalian sukai, kata Rasulullah. Nah, sehingga di sini muncul juga sebagai adab kita, misalnya sebagai orang tua itu tidak boleh masuk kamar anak kita yang sudah menikah. Mertua tidak boleh masuk ke kamar anaknya. Lanjutnya demong. Bisa menyebabkan suaminya cemburu. Dan istri atau anak perempuan kita berdosa kepada suami karena membiarkan termasuk orang tuanya masuk ke kamar suaminya. Wala yu'dhanna fi buyutikum, dan tidak boleh seorang istri membiarkan atau memberi izin orang-orang yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Jadi orang yang tidak perlu, yang hana perle hanjut biizin li para istri tamang urumah suami. Hal ini para jemaah pernah terjadi pada masa Rasulullah. Sebagai contoh, dikala Rasulullah menyampaikan hadis tentang wanita yang pertama masuk surga. So yang pun tamang surga urung inang gebegah Rasulullah teman, yaitu Muti'ah. Gedengar le anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Kelebihan si Muti'ahnya awajih damang surga. Itu bahasanya pakon hanlong ke anak Nabi. Lalu dicari tahulah oleh Fatimah, didatangi rumah Muti'ah. Di saat beliau datang ke rumah Muti'ah,
pada siang harinya suami Fatimah Muti'ah tidak ada di rumah. Maka setelah Fatimah mengetok pintu, beliau memberi salam, assalamualaikum, dijawab salam oleh Muti'ah, waalaikumsalam. Muti'ah bertanya, siapa di luar? Fatimah menjawab, Fatimah, kamu bersama siapa? Kata Muti'ah, bersama anak laki-lakiku Hasan. Lalu Muti'ah mengatakan, Fatimah, besok saja kamu kembali. Saya tidak bisa memberikan izin kamu masuk ke rumah saya karena kamu datang bersama laki-laki. Ngon Hasan, Hasan anak miutanya. Besok kamu kembali, saya akan minta izin kepada suami saya agar Hasan bisa masuk. Nanti malam pulang suaminya, Muti'ah minta izin agar Hasan bisa masuk, suaminya mengizinkan. Besok Fatimah datang lagi dengan membawa Hasan dan Husain. Diketuk pintu, diberi salam. Setelah Muti'ah menjawab salam, ditanya, siapa di luar? Saya Fatimah. Kamu bersama siapa? Bersama Hasan dan Husain. Saya tidak bisa mengizinkan kamu masuk karena saya hanya meminta izin untuk Hasan, untuk Husain tidak. Besok saja kamu kembali, biar saya minta izin kepada suami saya nanti kalau dia sudah pulang untuk Hasan dan Husain. Besok baru kembali lagi Fatimah dengan membawa Hasan dan Husain. Lalu dipersilahkan masuk oleh Muti'ah. Setelah Fatimah masuk, Fatimah melihat Muti'ah itu sibuk di dapur memasak. Setelah beliau memasak, beliau hidangkan di tempat makan, lalu di tepinya beliau sediakan rotan satu. Nah, lalu Fatimah bertanya, untuk apa rotan itu? Muti'ah mengatakan, wahai Fatimah, rotan ini khusus saya sediakan agar nanti suami saya setelah pulang, kalau dia mencicipi makanan ini ternyata dalam makanan ini tidak enak sehingga membuat hatinya tidak senang, saya minta kepada dia agar mencambuk saya dengan rotan ini agar saya tidak dicambuk oleh Allah di akhirat kelak. Para jemaah, nyenengin ibu-ibu. Padahal dalam fikih diajarkan bahwa memasak itu bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Tapi Muti'ah, orang yang pertama masuk surga, masak. Dan beliau menganggap kalau masakannya tidak enak di lidah suami ada satu maksiat, maka beliau takut dihukum oleh Allah, maka beliau siapkan rotan agar dihukum oleh suaminya di dunia. Ledum ibu-ibu na pernah watelung ngajar kitabnya salah mufhum tega berfikah karena gepegah kewajiban suami memasakkan kewajiban istri, maka anak memasakkan rumah. Menyedek ya belah bak warung. Maka anak anak masak. Ate anak geduk ilake makanan mak nabu. Kapegah payah tu. Apa kewajiban suami memasak? Nyo adalah persepsi yang salah. Seorang istri memang tidak wajib memasak, tidak wajib mencuci. Tapi aturan yang terakhir, menyata pegat pasal-pasal. Pasal pertama tidak wajib memasak, pasal kedua tidak wajib mencuci, pasal yang ketiga wajib taat kepada suami. Cuma menyokak gayu masak oleh suami, wajib taat kepada suami. Kau wajib si memasak karena gayu oleh suami. Kau wajib si mencuci karena kau gayu oleh suami. Karena pasal yang terakhir wajib taat kepada suami. Maka kalau tidak taat kepada suami akan menjadi nusyur. Nah, begitu juga kata Rasulullah terhadap para suami, terhadap para istri ada hak daripada para suami. Apa hak para istri terhadap suami ini baru dalam hadis para jemaah, belum dalam syarahnya nanti, yaitu fahaqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Yaitu kita para laki-laki wajib bekerja keras untuk menyiapkan pakaian yang bagus kepada para istri dan menyiapkan makanan yang enak untuk para istri. Jadi dia katanya urang agam bejut ke agam rauh, inong minta agam agam baju. Inong kan dia agam rauh nang seperti duduk bak warung kopi wet-wet aki hidung karena perumoh pegawai negeri, karena perumoh karyawati na cok gaji nyan leko duduk kedai kopi pegah haba macam-macam nyan inan berarti bukan pajuh jalu tuh kepai tu ate wong rumah nak kepeng bak perumoh.
Ini adalah kezaliman seorang suami terhadap istri yang akan dituntut oleh para istrinya di hari kiamat kelak. Maka kita para suami jangan hanya menuntut hak dari istri, tapi kita tidak memberikan hak mereka. Dalam hadis ini, hak mereka kata Rasulullah, kita harus menyiapkan pakaian yang bagus dan makanan yang enak untuk para istri. Nah, mungkin kiraji para jamaah kajian bengohnya no menteng menyona kesempatan tu dah lanjutkan kembali pajan-pajan hoi lah dung kusen. Dah lanjutkan kembali hak urang agam ba urang inang. Nah, para jemaah. Mungkin segala untuk nah yang ingin bertanya karenanya penjeramahnya pengajian. Nah, yang ingin bertanya urang agam, urinang je udah ada temannya hantu. Nah, Hana? Enggak. Pokoknya di sini tidak tidur ma'ahunna bersama mereka. Hananu ngon perumoh. Nyan cara aji hom ada lam taboh kama. Ada kama lain bisa jadi mungkin hana perle lain kama. Termasuk dianggap bisa ranjang atenu hirone karena perumoh nu kan usyut nu puduk bantai guling mat tengah. Kudeh ke ni rone perumoh nu lardi. Hana nu puku di perumoh. Nyan ka termasuk wahjuruhunna. Ka termasuk meninggalkan mereka itu pada tempat di tidur pisah ranjang. Ka termasuk pisah ranjang. Kajut nyan sebagai pelajaran urang inang lamating ka bertanya-tanya pusalah long kejut hang puku tulung kejut hana megunging tilung. Tapi nyo yang dianjurkan oleh Rasulullah wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang artinya menguzlah, mengasingkan dalam persoalan tidur, tidak uzlah fil kalam dalam berbicara. Haba tetap pegah. Itanya biasa long kalian mono pakai rumah. Haba hana pegah anu lahir ju. Nyo arti ji ranjang hana pisah yang pukusit yang ke uzlah haba hana pegah. Nyo uzlah hajar fil kalam kata ulama haramun. Hana pegah haba ngam perumoh walaupun perumoh katalah nyo hukum ji haram. Jadi baik dapat yang haba tetap pegah. Yan nyambang ya enggak dibayar. Oh nyan tika berat hanusu nyan. Nyan kal payah dal kapan mungkin ka contoh kapanyang lalu turah lain. Munyo dasar gejak nguragam lain nusu di lain. Cuma mungkin nyo gejak nguragam lain. Ngon ni kantu dinas tugas di Jakarta ya ikut putra seminar pelatihan atau apapun di Jakarta. Nah, hana mahram nyo payah kembali kepada aturan seorang wanita keluar dari rumah. Tiban. Aturan seorang wanita keluar dari rumah yang pertama, apabila dia keluar sudah melewati batas balat. Munyo paham lun dari long kajian, dari long kaji-kaji balatnya kecamatan. Balat, kecamatan. Tapi na ulama yang berpendapat kampung. Karena kata-kata dalam bahasa Arab balat ate takon pukun tak sesuaikan dengan getanyo ini agak susah memang, maka khilaf. Nah, artinya monyo lagi mupomlong kecamatan, monyo sidra urinang tubit dari kecamatan. Urang mengedong ngejauh junda tu. Yang kalau ing kecamatan maka mau gede junda. Saya kamli ke kerung junda kalau ing kecamatan, mak tanya gede. Nyan urang inang harus yang pertama biidni zaujiha menyokan alako biizni waliha dengan izin suami atau dengan izin wali menyokan alako. Yang kedua ma'a mahramiha beserta mahram. Nyan dasar nyan menurut para ulama dahulu. Tapi kemudian luntuan baca na fatwa Majelis Ulama Indonesia diadopsi dari fatwa-fatwa ulama kontemporer yang lain, dibolehkan seorang wanita keluar
untuk perjalanan, untuk tujuan yang baik, seperti tujuan belajar. Lagi anak katanya dia kuliah mutu Al-Azhar kairu. Panen dia intai dia gede kai betawai geroi. Ya kuliah anak ron Jogja gede UGM. Panen anak intai ron hati iwo ni atu ngija betawai geroi rame-rame nganggop ngagam gop sinan. Nauragam naurinong dalam pesawat. Apabila disyaratkan tidak perlu mahram, tapi ada syarat yang lain, yaitu syaratnya keamanan. Apabila merasa aman perjalanan tersebut, tidak terjadi gangguan, tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Nah, maka tak hukum tu urinong jak mono yang kiban na agam gop. Nyan kun na agam gop, tapi kon dua ge ya ge ja ge muawa dua ge masing-masing ya, tapi dua ge tugas sapokan tu. Tirau urinong, tirau ragam, pah urinong tanyo. Nyan kiban ge ja. Munyo tecok pendapat yang ulama awal, kapasti hanjut hana mahram. Baru hujud dia inta lek danyo, buna agam lain arti lako atau buna gemaya ni agam tu, atau gemaya adik ni agam, gemaya abang ni agam, atau gemaya ke bekayah ke, baru hujud. Nyan munyo tecok pendapat awal. Munyo tecok fatwa terbaru, hana payah me lako, hana payah me adik, hana payah me ayah, hana payah me anak agam tu. Yang pertama lako bizin, yang kedua perjalanan menurut perkiraan aman. Nyan tagai. Sang menyobat tanya jino aman ya. Ya. Kiban? Mazhab Syafi'i. Nyo. Monyo dalam kitab mandum kitab awal tetap persyaratan jih, yaitu beizin suami dan mahram, bena mahram. Tapi dalam kondisi yang lainnya ya wah, agak susah diterapkannya monyo gedanyo handa tim icok fatwa lain. Nyai rono mutune ajo kuliah uji nya karena ne ajo kuliah uji roje. Kado tharon ya, karena biarkan ane inong berjalan tanpa mahram, maka harus adopsi fatwa terbaru. Saya menjalan pupu, mandum dosa adanya uragam, biarkan anu, biarkan promo. Awaknya berdosa, adanya bidosa. Maka setiap perubahan kejadian akan muncul fatwa terbaru. Nyokuh gekun fikihnya hasil ijtihad ulama akan berubah dengan perubahan zaman. Nah fatwa yang diamandemen dengan fatwa baru. Lagi undang-undang di amandemen. Undang-undang dasar kapah dah pegot roji seperti Soekarno nengi. Terus awak jino seperti wakil-wakil dewan rakyat jino di amandemen haruna perubahan. Terus ba MK alam nengi berasa kayu bahlom. Hampah leyan. Payah perubah bacut. Ditambah atau pernah menjadi orang yang terpilih dengan pemilihan umum. Kan dirubah wajud MK. Wajar. Mungkin baik delat para jemaah karena nyokan uro libur, no mentong pengajian yang dapat disampaikan, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Menutup dengan baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fi ma 'allamtana. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsinahu abada. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.